Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 521, dia tidak tahu apapun tentang aku mencintaimu atau tidak. Suan Yuanyu meminta penjaga untuk membuka lukisan itu. Ketika pandangannya tertuju pada mereka, dia segera mengenali bahwa orang dalam lukisan itu adalah Bai Wan. Dia sangat marah, tetapi sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Tiba-tiba, dia bergerak dan melayangkan pukulan ke arah Shen Qingyun. Kamu menginginkannya. Kamu tidak layak. Saat Bai Wan berdiri terpaku di tanah, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Mengapa Shen Qingyun menggambar begitu banyak lukisan dirinya? Apakah dia gila? Shen Lang akhirnya mengerti mengapa Yun Ran memintanya pergi sekarang. Itu karena ayahnya yang anggun telah melakukan hal menjijikkan di belakang punggungnya. Yun Ran takut dia akan merasa malu di sini. Suan Yuanqing juga menjadi gila. Dia dan Shen Qingyun sudah seperti orang asing selama bertahun-tahun, memainkan permainan mereka sendiri. Mereka hanyalah suami dan istri di permukaan. Tapi dia, Suan Yuanqing, peduli dengan reputasinya. Begitu banyak lukisan yang dibuka dan diletakkan di depannya. Mereka semua tertarik oleh pangeran permaisurinya. Ini setara dengan diinjak-injak di depan banyak orang. Shen Qingyun, kamu benar-benar menjijikkan. Tinju Suan Yuanyu menghantam dengan keras. Shen Qingyun sama sekali bukan tandingannya. Dia tidak bisa melawan sama sekali dan hanya bisa membiarkannya jatuh dengan kejam lagi dan lagi. Wajahnya yang tadinya hangat dan palsu, kini berlumuran darah. Kelihatannya sedikit ganas dan menakutkan. Bai Wan perlahan kembali sadar. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan memblokir tinju Suan Yuanyu yang hendak mendarat. Dia takut dia akan benar-benar meledak dan memukulinya sampai mati. Suan Yuanyu, berhenti berkelahi. Tidak peduli apa yang dia pikirkan, aku tidak punya perasaan apapun padanya. Bai Wan tidak memohon pada Shen Qingyun. Dia melakukannya demi Shen Lang dan Shen Yu. Di sisi lain, Shen Qingyun sedang tertawa. Tawanya semakin keras, dan dia menjadi semakin gila. Dia seperti iblis dari neraka, sangat menakutkan. Suan Yuanyu, jangan berpikir bahwa kamu berhak tergila-gila hanya karena kamu telah menunggunya selama 20 tahun. Puff, kamu bertemu dengannya lebih awal darimu dan mencintainya lebih lama darimu. Bai Wan mengerutkan kening. Dia tidak tersentuh sama sekali. Dia hanya merasa bahwa pikiran orang ini sangat menakutkan. Orang ini mungkin sangat gila. Dia masih menggunakan kata-kata untuk marah. Suan Yuanyu saat ini. Shen Qingyun terus mengutarakan omong kosong seolah-olah dia kesurupan. Kamu menggunakan statusmu sebagai Kaisar Wuan untuk memenjarakan dan memaksanya, tapi dia tidak mencintaimu sama sekali dan tidak ingin berada di sisimu. Melihat kekerasan di hati Suan Yuanyu akan dibangkitkan lagi olehnya, Bai Wan buru-buru memeluk lengan Suan Yuanyu. Dia tidak tahu apakah aku mencintaimu atau tidak. Suan Yuanyu berbalik dan sedikit menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Permusuhan di matanya langsung hilang. Kalau begitu katakan padanya kamu mencintaiku. Bai Wan takut dia akan kehilangan kesabaran dan benar-benar menghajar pihak lain sampai mati. Dia tidak peduli bahwa Yun Ran dan yang lainnya masih berada di aula. Dia menguatkan dirinya dan berdeham. Shen Qingyun, kamu sama sekali tidak memahamiku. Tidak ada yang bisa memaksa saya melakukan sesuatu yang tidak saya sukai. Saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan, tapi tolong dengarkan baik-baik. Orang yang kucintai adalah Suan Yuanyu. Aku tidak akan pernah berhenti mencintainya. Setelah Bai Wan selesai berbicara, dia dengan lembut menarik lengan baju Suan Yuanyu. Ah Yu, aku sudah selesai. Suan Yuanyu seperti binatang buas yang mengamuk. Saat ini, dia menjadi jinak setelah kepalanya digosok. Kekasaran di matanya berhenti dan tiba-tiba menghilang. Tangannya yang besar melingkari pinggangnya, dan tindakannya sangat mendominasi saat dia menyatakan kedaulatannya. Shen Qingyun, sejak kamu mulai memprovokasi adikku, kamu tidak layak berdiri di depanku. Kamu tidak layak mengatakan bahwa kamu mencintainya. Suan Yuanyu sangat marah. Pertama, karena Shen Qingyun naksir Bai Wan. Kedua, dia membela adiknya. Bab 522, apakah Anda ingin sampah seperti itu? Suan Yuanqing berjalan ke arah Shen Qingyun dengan dagu terangkat tinggi. Dia mengangkat lengannya dan melemparkannya ke arahnya dengan keras, matanya dipenuhi cinta dan benci. Tapi kebencian jelas melebihi cinta. Shen Qingyun,
Apakah kamu sudah gila? Apakah kamu mendengarku dengan jelas? Dia tidak mencintaimu sama sekali. Shen Qingyun terhuyung karena tamparannya dan jatuh ke tanah. Namun, matanya masih mengejar Bai Wan dengan gila. Xiao Wan, aku akan menyelamatkanmu dari tiran ini. Saya akan. Percayalah kepadaku. Xiao Wan, ayo kita tinggalkan tempat ini bersama-sama. Aku bisa berhenti menjadi pangeran permaisuri Wuan untukmu. Xiao Wan, aku punya obat di sini. Selama kamu memakannya, kamu bisa melupakan semua hal yang tidak menyenangkan dari sebelumnya. Apa yang dipikirkan Xuan Yuan Yu tentang Bai Wan? Sebelumnya, Shen Qingyun hanya melirik Bai Wan beberapa kali lagi, tapi Xuan Yuan Yu sudah sangat marah. Sekarang, kata-kata Shen Qingyun tidak diragukan lagi mengungkapkan keinginan kematiannya di hadapannya. Xuan Yuan Yu. Tapi kali ini, itu di luar dugaan semua orang. Xuan Yuan Yu tidak berniat bergerak. Dia hanya memeluk Bai Wan dan melindunginya dengan erat. Lalu, dia menyeringai jahat. Kak, apakah kamu masih menginginkan sampah ini? Xuan Yuan King menenangkan dadanya yang naik turun dan melirik Shen Lang. Dia mengertakkan gigi dan berkata, bahkan jika dia tidak layak, dia tetaplah ayah Ah Lang dan Ah Yu. Semua yang dia lakukan adalah karena dia terobsesi dengan Bai Wan selama ini. Saudaraku, bisakah kita melupakan apa yang terjadi hari ini dan berpura-pura hal itu tidak pernah terjadi? Xuan Yuan King melakukan ini bukan untuk Shen Qingyun, tetapi untuk kedua anaknya yang malang. Namun, Shen Lang punya pemikirannya sendiri. Dia diam selama ini, memperhatikan semuanya dengan dingin. Setelah Xuan Yuan King memohon kepada Shen Qingyun, dia tiba-tiba berkata, saya hanya punya satu pertanyaan. Apakah dia meracuni Ah Yu? Ah Lang, jangan tanya lagi. Xuan Yuan King memintanya untuk tidak terus bertanya. Namun, Shen Lang bersikeras untuk menjawab. Dia melangkah menuju Shen Qingyun selangkah demi selangkah dan membungkuk untuk menatap matanya. Suaranya dingin saat dia mengulangi pertanyaan sebelumnya berulang kali. Shen Qingyun, apakah kamu menggunakan Ah Yu untuk meracuni pamanku ketika dia masih sangat muda? Ya atau tidak? Shen Qingyun, apakah Ah Yu alat racunmu? Apakah dia? Melihat Shen Qingyun tidak menjawabnya, Shen Lang mencibir padanya. Tahukah kamu kenapa Bai Wan bisa akrab dengan paman dan tidak berakhir bersamamu? Karena pria sepertimu yang berani berbuat tapi tidak berani mengakuinya tidak ada gunanya di matanya. Sampah hanya berani bersembunyi di sudut gelap dan menggambarnya. Emosi Shen Qingyun sudah sedikit kacau. Setelah diprovokasi olehnya, dia langsung mengakui perbuatannya. Benar, ini aku. Akulah yang menyembunyikan racun iblis surgawi pada Shen Yu. Kamu menyebutku tidak berguna. Apakah menurut Anda tangan Xuan Yuan Yu bersih? Bukankah dia telah melakukan sesuatu yang memalukan? Saat itu, jika bukan karena saudara kandung yang mengancamku dengan seluruh keluarga Shen, menurutmu apakah aku akan menjadi pangeran permaisuri? Dia sama sekali tidak menyukai Xuan Yuan King. Dari awal hingga akhir, dia hanya memiliki Bai Wan di dalam hatinya. Jika mereka tidak mengancamnya, dia tidak akan mengkhianati Bai Wan. Sebagai pangeran permaisuri, dia ditekan oleh Xuan Yuan King dalam segala aspek. Di mata para menteri Wuan, dia hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh putri Xuan Yuan King. Selama bertahun-tahun, dia hidup dalam kesedihan. Di kediaman putri sulung, dia telah ditindas oleh Xuan Yuan King, seorang cerdik yang menggunakan identitasnya sebagai putri sulung. Namun, Xuan Yuan Yu bisa saja berakhir bersama Bai Wan. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Tidak peduli betapa besarnya perasaan Xuan Yuan King padanya saat itu, dia masih memilikinya. Setelah mendengar kata-katanya, dia mengumpat dengan marah. Omong kosong. Kapan Ah Yu dan aku mengancam keluarga Shen? Jelas sekali kepala keluarga Shen yang ingin merasa nyaman dengan keluarga kerajaan dan menyetujuinya. Bab 523, kamu akan menjadi orang bodoh. Shen Qingyun masih tidak terlihat bersalah sama sekali. Dia merasa dirinya tidak salah. Xuan Yuan King, kamu wanita kejam. Aku merasa jijik hanya dengan melihatmu. Setiap kali aku melakukannya denganmu, aku harus menahan rasa jijik di hatiku. Shen Qingyun, kamu adalah binatang buas. Apakah saya tidak memperlakukan keluarga Shen Anda dengan baik selama ini? Xuan Yuan King, jangan membuat dirimu terlihat seperti istri yang dirugikan. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang kamu lakukan dengan orang-orang itu, tapi menurutmu apakah aku tidak tahu?
Keduanya berselisih satu sama lain dan saling menunjuk di aula sambil mengumpat. Mereka bahkan membeberkan beberapa hal yang memalukan. Shen Lang tertawa terbahak-bahak lagi. Tawanya sedih. Ini adalah ibunda putri sulung yang mulia dan ayahnya yang berhati murni. Konyol, lelucon yang luar biasa. Cukup, saya tidak peduli jika Anda saling mencintai atau membenci. Itu tidak ada hubungannya dengan Ah Yu dan aku. Shen Qingyun, jika kamu masih manusia, keluarkan penawarnya. Shen Lang sangat kecewa dengan kedua orang ini. Tidak peduli bagaimana mereka berdua bertarung, dia hanya ingin melindungi saudaranya yang bau dan tidak tahu apa-apa. Shen Qingyun menyeka darah kotor dari sudut mulutnya. Jubah brokatnya yang disulam dengan bambu hijau yang anggun tampak sangat ironis baginya. Penangkal, penangkal apa? Saya tidak punya penawarnya di sini. Serahkan penawarnya dan biarkan Suan Yuan Yu menduduki Baiwan selama sisa hidupnya. Bagaimana dia, Shen Qingyun, bisa sebodoh itu? Baiwan juga melihat warna aslinya. Dia sedikit mengernyit. Shen Qingyun, jangan membuat kesalahan lagi. Serahkan penawarnya dan kami dapat menyelamatkan hidup Anda. Baiwan tahu bahwa kuncinya sekarang adalah penawarnya. Tatapan Shen Qingyun terpaku padanya. Setelah kegilaannya, dia terlihat seperti orang yang berbeda saat menghadapi Baiwan. Xiao Wan, selama kamu setuju untuk pergi bersamaku, aku akan memberi mereka penawarnya, oke. Suan Yuan Yu terkekeh. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya. Dia menendang Shen Qingyun. Sepatu bot hitamnya disulam dengan pola naga yang flamboyan. Dia menginjak kepala Shen Qingyun dan menempelkan ujung lidahnya ke gigi gerahamnya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri? Apakah kamu pikir kamu bisa membawanya pergi? Jika bukan karena Shen Lang dan Shen Yu, Suan Yuan Yu pasti sudah lama membunuhnya. Yun Ran menyaksikan seluruh proses dari samping. Dia harus mengakui bahwa Shen Qingyun benar-benar sampah. Dia sama sekali tidak mencintai Baiwan. Dia hanya menginginkannya dengan egois. Yun Ran tidak mau membuang-buang napasnya untuk orang seperti itu. Dia meminta penjaga untuk membawanya ke samping dan menggeledahnya. Dia menduga penawarnya ada pada Shen Qingyun. Orang ini berpikiran sempit dan tidak percaya pada orang lain. Dia hanya percaya pada dirinya sendiri. Menurut cara berpikirnya, yang paling aman adalah menyimpan barang sepenting itu bersamanya. Tanpa diduga, Shen Qingyun, orang gila ini, menelan semua penawar racun iblis surgawi yang tersembunyi di tubuhnya sementara para penjaga tidak siap. Tepat setelah itu, dia bergegas keluar dengan rambut tergerai, mengangkat tangannya, dan berteriak pada Suan Yuan Yu. Suan Yuan Yu, akulah yang terakhir tertawa. Tanpa penawarnya, Anda orang gila. Baiwan akan meninggalkanmu cepat atau lambat. Dia pasti akan meninggalkanmu. Bubuk putih bercampur darah di mulutnya ditelannya. Bun berdiri di samping dan mengamatinya dengan ekspresi serius. Dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi dingin. Namun, karena dia terlalu kecil dan tidak mengeluarkan suara, orang lain di aula tidak melihat rasa jijik di matanya. Jika kamu meminum penawarnya terlalu banyak, kamu akan menjadi idiot. Bun tiba-tiba berbicara, dan semua orang menoleh ke arahnya. Yun Ran terdiam. Apakah bunnya sedang memarahi Shen Qingyun? Saat semua orang bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba berbicara, Bun melanjutkan, awalnya aku ingin meracunimu untuk membalaskan dendam adikku, tapi karena kamu akan menjadi bodoh setelah meminum racun itu, lupakan saja. Bab 524, tidak perlu. Menjadi bodoh setelah mengonsumsi racun. Kali ini, Yun Ran yakin bunnya tidak mengumpat. Sebaliknya, dia dengan serius menguraikan sebuah fakta. Artinya, Shen Qingyun akan menjadi bodoh setelah meminum obat penawar ini. Shen Qingyun tidak mengerti Bun dan tidak peduli dengan anak kecil di depannya. Kamu hanyalah anak kecil. Apa yang Anda tahu? Ekspresi wajah kecil Bun tetap tenang seperti biasanya. Dia berkata dengan suara kekanak-kanakan, ada bahan penting untuk penawar racun iblis surgawi. Itu adalah rumput abadi bumi. Rumput abadi bumi dan rumput iblis surgawi saling memperkuat dan melawan satu sama lain, tapi itu juga sejenis ramuan beracun. Boleh saja jika meminumnya dalam dosis kecil, tapi porsi yang baru saja Anda makan pasti akan membuat Anda menjadi bodoh. Juga, saya tahu cara membuat penawarnya. Kamu tidak menang. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangan kecilnya, menekuk jarinya satu persatu, dan mulai menghitung mundur.
10, 9, 8. Ekspresinya terlalu serius. Sen Qingyun akhirnya mulai panik. Dia menggunakan jari-jarinya untuk menggali tenggorokannya dengan putus asa, ingin memuntahkan semua bubuk obat yang telah dia telan sebelumnya. Tapi benda itu sudah tertelan dan larut di perutnya. Bagaimana dia bisa memuntahkannya? Bun menghitung sampai 1, lalu memutar leher kecilnya dan memanggil ibunya. Yun Ran segera menjawab, "Ada apa? Apakah kamu memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada ibu?" Bun mengangguk. "Kakak belum melihat si bodoh yang asli. Bagaimana kalau kita biarkan dia melihatnya nanti?" Yun Ran terdiam. "Yah, itu tidak perlu. Sen Qingyun pantas mendapatkannya, tapi bagaimanapun juga dia adalah ayah biologis Sen Yu dan Sen Lang. Tidak baik bagi mereka menyaksikan keributan seperti itu." Racun di tubuh Sen Qingyun beraksi, dan dia memohon bantuan dari orang di sampingnya karena kesakitan. "Ah Lang, selamatkan aku. Kamu harus menyelamatkanku." Sen Lang mendongak dan mundur selangkah. Tidak ada kehangatan dalam suaranya yang sedikit dingin. "Sen Qingyun, kamu sendiri yang menyebabkan ini." Suan Yuanqing juga merasa jauh lebih baik di hatinya dan terkekeh. "Sen Qingyun, oh Sen Qingyun, kamu sudah lama bersekongkol hanya untuk Baiwan, tapi kamu tidak berharap untuk mengubah dirimu menjadi orang gila sejati. Kamu benar-benar pantas mendapatkannya." Namun, Sen Qingyun sama sekali tidak mengerti apa yang dia maksud karena dia benar-benar tercengang. Dengan mulut miring dan mengeluarkan air liur, dia duduk di tanah dan mengambil sepatunya untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Siapa yang mau berdebat dengan orang bodoh? Demi Sen Lang dan Sen Yu, Suan Yuan Yu akhirnya meredam masalah ini. Tidak lama kemudian, tersiar kabar bahwa permaisuri sedang sakit parah dan mengidap penyakit tersebut. Pergi ke villa untuk memulihkan diri. Bagaimanapun, Sen Yu masih kecil. Semua orang sengaja menyembunyikannya darinya dan tidak ingin dia mengetahui kebenarannya. Dia hanya berpikir bahwa ayahnya benar-benar. Hanya dalam beberapa hari, Bun telah mengembangkan penawar racun setan langit dan membantu Suan Yuan Yu dan Sweetie Cake membersihkan racun setan langit di tubuh mereka. Kemudian, dia membantu Sen Yu memulihkan diri. Yun Ran mengira setelah masalah ini selesai, ramalan tentang terpenggalnya kepala Suan Yuan Yu seharusnya sudah terselesaikan. Monyet surgawi spiritual mengatakan bahwa ramalan itu tidak berubah. Ia masih bisa melihat pemandangan menyedihkan di mana kepala Suan Yuan Yu dipenggal. Hal ini kembali membuat semua orang gugup. Sen Qingyun sudah gila. Siapa lagi yang ingin menyakiti Yu? Bai Wan juga sangat khawatir. Dia mengira Sen Qingyun adalah orang yang ingin memenggal kepala Suan Yuan Yu, tetapi ternyata bukan. Siapa itu? Suan Yuan Yu merasa mereka terlalu gugup. Bukankah dia baik-baik saja? "Wan Wan, jika kamu mengkhawatirkanku, tinggal dewa di Wuan dan temani aku." Dia bisa memeluknya hingga tidur setiap hari. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia harapkan selama bertahun-tahun. Bai Wan tidak riang seperti dirinya. Saat dia menyaksikan salju turun satu demi satu, dia menjadi semakin cemas. Namun, jika dalangnya tidak bergerak, mereka tidak akan bisa menemukannya. Dia hanya bisa menunggu dan memperkuat penjaga di istana. Bab 525, Menyelesaikan Nubuatan. Hari ini turun salju lebat lagi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh istana diwarnai dengan warna seputih salju. Di luar sedang turun salju lebat, dan Pak kecil itu tidak bisa pergi. Dia hanya bisa bermain di aula. Setelah racunnya dihilangkan, gadis kecil itu kembali normal. Dia suka tidur dan berhenti meninju pilar. Dia mengenakan jaket merah muda. Dia tampak seperti bola merah muda yang bisa melembutkan hati seseorang. "Ibu, bisakah Sweetie Cake bermain dengan kakek?" Yun Ran melihat cuaca di luar dan menggelengkan kepalanya, membujuknya dengan lembut. "Saat salju berhenti, kita akan bermain dengan kakek, oke?" Setelah ditolak, Pak Rat tidak menangis keras-keras. Dia hanya menatapnya dengan penuh semangat dan berkata dengan suara seperti susu, "Tetapi Sweetie Cake ingin menemani kakek karena di luar sedang turun salju." Pak kecil itu memiliki pemahamannya sendiri tentang ramalan monyet surgawi spiritual. Dia merasa selama salju turun, kakek dari pihak ibu mungkin akan mati. Yun Ran tidak tahan melihat tatapan matanya yang merah dan sedih, jadi dia dan Mo Beiyuan membawanya ke aula Suan Yuan Yu di tengah salju. Setelah Suan Yuan Yu sembuh dari racunnya, dia secara bertahap kembali normal.
Ketika dia melihat cucunya yang berharga, dia membawanya ke singgasana naga dan membiarkannya merangkak sendirian. Dia terus meninjau tugu peringatan itu. Pak kecil itu juga telah menyetujui peringatan dengan ayahnya sebelumnya. Dia tahu untuk tidak mengganggu pekerjaan kakeknya. Saat ini, dia naik ke atas meja dan bermain sendiri. Cuaca ekstrim tahun ini agak aneh. Hujan salju yang tiba-tiba menyebabkan banyak tempat di Wuhan dilanda bencana salju. Di beberapa tempat, hasil panen rendah, dan di beberapa tempat, hasil panen hancur karena salju. Rakyat jelata kehabisan makanan dan mulai membuat keributan. Suan Yuanyu menerima sebagian besar peringatan dari masalah yang disebabkan oleh bencana salju. Ketika anak laki-laki itu melihat kakek dari pihak ibu mengerutkan kening, dia memiringkan kepalanya dan bertanya, "Kakek dari pihak ibu, apakah kamu tidak bahagia? Siapa yang membuatmu marah?" Suan Yuanyu hanya menggodanya, jadi dia bercerita tentang masalah yang disebabkan oleh salju. Pak kecil itu melebarkan mata hitamnya yang besar dan mendengarkan dengan serius. Lalu, dia menganggukkan kepala kecilnya. "Jika kamu tidak punya apa-apa untuk dimakan, kamu akan kelaparan. Kue manis akan makan lebih sedikit dan menyerahkan nasinya kepada mereka yang lapar. Dengan begitu, mereka tidak akan kelaparan." Kata-kata kekanak-kanakan Pak kecil itu membuat semua orang geli. Namun, Suan Yuanyu mendengarkannya. "Baiklah, ayo makan lebih sedikit dan simpan makanan kita untuk orang-orang yang kelaparan." Suan Yuanyu memberi perintah untuk membuka perbendaharaan untuk membantu para korban. Dia bahkan mengurangi beberapa pengeluaran yang tidak perlu dan mengeluarkan seluruh tabungan pribadinya untuk membantu bencana tersebut. Ketika Yunran, Bai Wan, dan yang lainnya mengetahui tentang bencana salju, mereka juga mengeluarkan barang-barang di cincin penyimpanan mereka untuk membantu bantuan bencana. Dibandingkan dengan kehidupan itu, hal-hal apakah ini? Tindakan Suan Yuanyu menyelamatkan lebih dari 1 atau 2 nyawa. Dia mungkin telah menyelamatkan puluhan ribu nyawa. Suan Yuanyu telah sibuk selama lebih dari setengah bulan, dan semua orang masih khawatir tentang ramalan monyet surgawi spiritual yang belum terpecahkan pada dirinya. Namun, Pak kecil itu tiba-tiba berlari dengan gembira dan berkata kepada semua orang, "Bang. Bang bilang kakek tidak akan mati. Lalalala, bagus sekali." Setelah mengatakan itu, dia meraih ekor monyet surgawi spiritual dan berputar dengan gembira. Yun Ran terdiam. Semua orang tercengang. Khawatir Pak kecil itu tidak mengungkapkan maksudnya dengan jelas, Yun Ran bertanya kepada monyet surgawi spiritual secara rinci, "Apakah kamu yakin ramalan itu telah terpecahkan?" Bab 526, Kue Manis Tahu. Monyet surgawi spiritual merasa pusing karena putaran Pak kecil itu. "Itu benar. Saya tidak bisa lagi melihat gambaran kematiannya. Ramalan kematian itu sudah tidak ada lagi." Mengenai bagaimana hal itu diselesaikan, monyet surgawi spiritual juga tidak tahu. Sebab, ia bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan, namun tidak bisa melihat sebab dan akibat. Ketika semua orang mendengar berita ini, mereka perlahan menghela nafas lega. Kita harus tahu bahwa ramalan kematian Suan Yuanyu telah membuat semua orang sangat gugup akhir-akhir ini. Daripada menyebutnya sebagai ramalan, itu lebih seperti kutukan yang menakutkan. Bahkan dengan ketabahan mental Yun Ran yang kuat, dia akan gelisah ketika melihat salju di luar, takut sesuatu akan terjadi pada Suan Yuanyu. Pak kecil itu meraih ekor monyet roh surgawi spiritual lagi dan berlari ke aula untuk mencari kakek dari pihak ibu. Karena bencana salju di berbagai bagian Wuhan, Suan Yuanyu merasa kewalahan akhir-akhir ini. Terkadang, dia bahkan tidak punya waktu untuk makan. Satu-satunya saat dia bisa bersantai mungkin adalah ketika dia bisa memeluk si kecil untuk menggodanya. "Kakek, kakek, Bang bilang kamu tidak harus mati." Pak kecil itu mengenakan jaket pesta, membuatnya tampak bulat. Dia bahkan memegang seekor monyet di tangannya saat dia bergegas ke Suan Yuanyu dengan terengah-engah, mata hitam besarnya bersinar. Ketika Yun Ran dan yang lainnya mengejarnya, anak laki-laki itu sudah naik turun kursi naga milik Suan Yuanyu. Dia telah mengatakan sesuatu yang membahagiakan kepada Suan Yuanyu. Pada saat ini, matanya yang besar seperti anggur hitam melengkung menjadi bulan sabit saat dia terkikik. Suan Yuanyu juga menyayanginya. Saat dia membalik-balik memorial itu, dia menggunakan tangannya yang besar untuk melindungi Pak kecil itu, takut kalau dia akan jatuh. Yun Ran tersenyum tak berdaya. Anak laki-lakinya sangat pandai menaiki tahta naga.
Dia bahkan lebih nakal daripada monyet patuh yang berjongkok di depan. Sayang, cepat turun. Jangan ganggu kakek. Ketika Suan Yuanyu melihat Yunran, Bai Wan, dan yang lainnya telah tiba, dia dengan cepat mengusap celah di antara alisnya dan berdiri. Pada saat yang sama, dia menurunkan Pak kecil yang berdiri di atas tahta naga dengan satu kaki di pinggangnya. Wan Wan, kenapa kalian semua ada di sini? Bai Wan tersenyum lembut padanya. Monyet bernama Bang Bang itu mengatakan bahwa ramalan kematian yang mengerikan padamu sudah tidak ada lagi. Dari awal sampai akhir, Suan Yuanyu tidak terlalu peduli dengan ramalan ini. Namun, tidak masalah asalkan mereka bahagia. Ya saya mengerti. Tapi kenapa ramalan ini tiba-tiba berakhir? Suan Yuanyu memandang semua orang dengan bingung. Dalam beberapa hari terakhir, istana tidak menemukan orang yang mencurigakan, juga tidak menemukan pembunuh. Yunran mengangkat bahu, menunjukkan bahwa dia juga tidak tahu alasannya. Logikanya, karena ramalan itu telah dilanggar, mereka seharusnya menangkap pelaku yang tersembunyi. Saat semua orang menebak apakah mereka telah melupakan sesuatu yang penting. Pak kecil di pelukan Suan Yuanyu tiba-tiba mengangkat lengan kecilnya dan berteriak dengan suara kekanak-kanakan, sayang tahu, sayang tahu. Yunran berkomentar, Pak kecil ini mungkin bahkan tidak tahu apa yang mereka bicarakan dan berteriak bahwa dia tahu. Namun, Yunran tidak menghentikannya. Kalau begitu ceritakan padaku tentang sweetie cake. Pak kecil itu mengangkat dagu kecilnya dan berkata dengan suara kekanak-kanakan, itu karena kakek ingin lebih banyak orang makan. Dia juga ingin lebih banyak orang tinggal di rumah kecil dan rumah besar. Oleh karena itu, dia tidak bisa mati. Jika dia mati, banyak orang tidak akan punya makanan untuk dimakan. Awalnya semua orang hanya ingin menggodanya. Namun, pada saat ini, mereka semua merasa bahwa kata-kata Pak kecil itu masuk akal. Jika Suan Yuanyu benar-benar melakukan sesuatu yang berbeda selama periode waktu ini, itu adalah menangani bencana salju. Mungkin, seperti yang dikatakan Pak kecil itu, Suan Yuanyu telah bekerja keras untuk menjadi kaisar yang baik dan menyelamatkan ribuan nyawa. Oleh karena itu, nasibnya juga berubah. Bab 527, bisakah kamu menungguku? Ramalan kematian pada Suan Yuanyu telah berhasil dihapus. Yunran dan yang lainnya juga harus meninggalkan Wuan. Bagaimanapun, Mo Beiyuan masih memiliki identitas Kaisar Benua Timur. Tidak pantas baginya untuk tinggal di istana Kekaisaran Wuan. Yunran dan yang lainnya juga memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Wan Wan, jangan pergi. Di malam hari, Suan Yuanyu memeluk Bai Wan dengan suara serak. Gerakannya sedikit gila, dan dia bahkan berkata dengan marah, kalau saja ramalan kematianku tidak dicabut. Dengan cara ini, mereka akan terus berada di sisinya. Bai Wan mengangkat tangannya dan menempelkan telapak tangannya ke bibir tipisnya. Dia menggelengkan kepalanya dan tampak gugup. Ah Yu, jangan bicara omong kosong. Tapi aku ingin kamu tetap di sini. Tetaplah bersamaku. Tetaplah bersamaku. Suan Yuanyu menggigit jarinya dengan lembut dengan bibir tipisnya, matanya dipenuhi dengan kecanduan rahasia. Sebut saja dia paranoid atau gila, dia hanya ingin dia tetap di sisinya. Bai Wan dipenjara olehnya dan tidak bisa membebaskan diri. Dia mencoba berunding dengannya. Yu, aku hanya kembali ke benua timur sementara untuk menyelesaikan beberapa masalah. Anda harus tinggal di Wuan. Masyarakat Wuan membutuhkan Anda. Mereka lebih membutuhkanmu, Kaisar, daripada aku. Pada siang hari, orang tersebut terlihat serius di depan orang lain. Namun saat sudah larut malam, dia berubah. Seperti anjing yang lengket, dia selalu suka mendekatinya. Ah Yu, bisakah kamu menungguku? Bai Wan mendekat ke dagunya dan mencium sudut bibirnya. Setelah aku menyelesaikan masalah keluarga Bai, aku akan kembali mencarimu. Kami tidak akan dipisahkan selama sisa hidup kami. Bagaimana dia bisa tega berpisah dengannya? Pria ini membuatnya mengalami perasaan terjerat. Dia menyayanginya seperti harta karun. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Kecuali, waktunya tidak tepat. Suan Yuanyu menurunkan alisnya dan menatapnya dengan mata gelap. Emosi di matanya bergelut beberapa saat sebelum akhirnya dia melepaskannya. Aku akan pergi ke benua timur untuk mencarimu setelah aku selesai dengan Wuan. Bai Wan segera mengangguk dan menyetujui dengan lembut. Keduanya berpelukan satu sama lain untuk satu malam lagi. Karena mereka akan berpisah,
Baiwan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Hasil dari memanjakan binatang buas secara berlebihan adalah ada jejak binatang buas di sekujur tubuhnya. Suan Yuanyu, binatang buas ini, telah ditenangkan oleh Baiwan. Selanjutnya, giliran Pak kecil itu. Kue manis tidak ingin dipisahkan dari kakek. Pak kecil itu awalnya duduk di bangku dan mengayunkan kaki kecilnya untuk makan bubur. Ketika dia mengetahui bahwa dia akan dipisahkan dari kakek dari pihak ibu, dia merasa seolah-olah seluruh langit telah runtuh. Dia berhenti makan bubur dan berbalik untuk keluar dari aula. Gabungan tingkat kultivasi Yunran dan Mo Beifuan tidak cukup. Mereka untuk menangkap Pak kecil yang terbang dengan seluruh energi spiritualnya. Para penjaga rahasia dan penjaga yang menjaga di luar bahkan lebih tidak berdaya. Sebuah bayangan kecil melintas di mata mereka. Tepat setelah itu, dua bayangan besar melintas. Apakah Sweetie Cake baru saja habis? Saya tidak melihatnya dengan jelas. Itu terlalu cepat. Semua orang melihat ke aula. Seperti yang diharapkan, hanya Bun yang tersisa di meja, perlahan-lahan memakan bubur. Mereka, para penjaga rahasia, sudah lama berjaga di luar. Dalam waktu singkat, Pekrat itu sudah bergegas ke aula Suan Yuanyu. Air mata menggenang di matanya, dan matanya yang besar berkabut. Penampilan kecilnya sangat memilukan. Ada apa dengan kue manis? Kenapa kamu menangis? Siapa yang mengganggumu? Di depannya, Suan Yuanyu sama sekali tidak memiliki martabat seorang raja. Dia berlutut dengan satu kaki dan mengambil bungkusan kecil itu. Kue manis akan diambil. Aku tidak akan bisa melihat kakek, mata si Pekrat memerah saat dia berbaring di bahu kakeknya dan menangis. Hati Suan Yuanyu terpukul oleh tangisan Pak kecil itu. Tentu saja, jika Sweetie Cake merindukan kakek, dia bisa meminta paman penjaga tersembunyi mengirimkan surat kepada kakek. Kakek akan segera menunggangi binatang iblis terbang untuk menemuimu. Bab 528, di mana rasa malumu? Tidak bisakah kakek pulang membawa Sweetie Cake? Dengan begini, Sweetie Cake bisa bertemu kakek setiap hari. Ketika Yunran masuk, dia mendengar suara kekanak-kanakan Pak kecilnya. Kakek ingin lebih banyak orang makan dan tidak kelaparan. Dia juga ingin mereka tinggal di rumah besar dan kecil, jadi dia tidak bisa pulang bersama Sweetie Cake. Yunran tahu betapa centilnya anaknya dan betapa Suan Yuanyu sangat menyayangi anaknya. Jika gadis kecilnya terus bekerja seperti ini, akan sangat mudah bagi Suan Yuanyu untuk pergi ke benua timur bersama mereka untuk membujuk paket kecilnya. Meskipun Sweetie Cake masih kecil, itu bukanlah sifat pemarah yang tidak masuk akal. Yunran mencoba berunding dengannya dengan serius. Pak kecil itu cemberut dan membenamkan kepalanya di bahu Suan Yuanyu. Dia menahannya beberapa saat sebelum memperlihatkan wajahnya yang merah jambu dan tembem. Kue manis tahu. Kakek punya hal yang lebih penting untuk dilakukan, kue manis pasti enak. Yunran mengusap kepala Pak kecilnya dan memujinya. Ya, Sweetie Cake sangat penurut. Papa itu menangis ketika dia mengucapkan selamat tinggal pada Suan Yuanyu. Ketika dia mengucapkan selamat tinggal pada Shen Yu, mereka berdua berpelukan dan menangis. Pada akhirnya, Yunran dan Shen Lang masing-masing berpelukan, membujuk dan membujuk mereka. Butuh usaha keras untuk memisahkan kedua bola kecil itu. Kue manis, saat paman menjadi lebih kuat, aku akan mencarimu. Ya, paman harus datang dan bermain dengan Sweetie Cake. Janji jari kelingking, janji kelingking, dan segel itu. Stempel itu. Kedua bola kecil itu berpegangan tangan dan melingkarkan jari-jarinya. Setelah serangkaian aksi, mereka melambaikan tangan kecilnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Yunran tidak terlalu lengket dan menangis seperti gadis kecilnya. Ketika dia pergi, dia hanya berkata kepada Suan Yuanyu dengan dingin, "Ayah, hati-hati." Mata Suan Yuanyu memerah saat dia mendengarnya memanggilnya ayah. Jika bocah nakal Mo Beiyuan itu berani mengganggumu, jangan sedih. Ingat, kamu adalah hartaku. Seluruh Wuan ada di belakangmu. Yunran melihat sosok tinggi tidak jauh dari sana dan tanpa sadar matanya melembut. Setelah mengatakan itu, Yunran sepertinya memikirkan sesuatu dan sedikit tersipu. Penindasan seperti itu tidak boleh dianggap sebagai penindasan. Di Istana Benua Timur, Bai Ze tidak menyangka bahwa dia, seorang jenderal yang pandai membunuh musuh di medan perang dan mengatur pasukan, harus berurusan dengan peringatan tidak berguna dan masam yang dikirim oleh pejabat sipil ini.
Itu hanya masalah kecil. Berapa halaman yang bisa mereka tulis? Apakah orang-orang ini tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Juniornya sendiri telah dipukuli, jadi dia harus memukulnya kembali. Apakah dia mempermalukan dirinya sendiri dengan menuliskannya di peringatan itu? Putranya adalah orang yang tidak berguna dan tidak memiliki kemampuan apapun. Dia tidak bisa lulus ujian dan masih berani meminta pengaturan kepada kaisar. Di mana martabat mereka? Apakah orang-orang ini tidak peduli dengan martabat mereka? Tidak bisakah mereka menulis sesuatu yang lebih serius setiap hari? Bai Ze telah berurusan dengan peringatan ini baru-baru ini, dan dia sangat marah hingga hampir mendapat masalah. Suasana hatinya berangsur-angsur menjadi mudah tersinggung. Oleh karena itu, kapan Mo Beiyuan dan yang lainnya akan kembali? Mungkinkah Suan Yuanyu tidak tahu malu dan ingin menahan saudara perempuannya dan yang lainnya di Wuan untuk mencegah mereka kembali? Di bawah Bai Ze yang sangat menantikannya, Yun Ran dan yang lainnya akhirnya kembali. Bai Ze akhirnya tidak perlu lagi melihat memorandum yang merepotkan itu. Menjadi seorang kaisar bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Bai Ze melaporkan masalah yang dia tangani selama periode waktu ini kepada Mo Beiyuan, kaisar sejati benua timur. Sebenarnya tidak ada yang istimewa. Satu-satunya hal yang bisa dianggap masalah besar adalah kematian Kaisar Dajing. Kaisar kecil yang naik tahta adalah putra-putri kelima Dajing. Mo Beiyuan tidak mengingat orang dalam keadaan normal, tapi dia memiliki kesan terhadap putra-putri kelima ini. Itu anak yang melemparkan lumpur ke dalam mangkuk sweetie cake. Bab 529, orang yang melemparkan lumpur ke kue manis. Mangkuk, itu benar. Bocah sakit-sakitan yang melemparkan lumpur ke mangkuk sweetie cake. Bai Ze tidak tahu siapa nama anak itu. Bagaimanapun, di mata mereka, dia hanyalah seorang bocah nakal yang pantas dipukuli karena melemparkan lumpur ke dalam mangkuk sweetie cake. Mata Mo Beiyuan menjadi gelap. Bukankah anak itu diracuni oleh Bun? Bagaimana dia bisa dipromosikan? Bagaimanapun juga, tahta Dajing tidak akan diberikan kepada seorang putra yang lahir dari seorang putri yang telah dinikahkan. Awalnya, Mo Beiyuan tidak peduli siapa yang akan menjadi kaisar di pihak Dajing. Namun, anak laki-laki yang sakit-sakitan itu memberinya firasat buruk, dia seperti ular berbisa yang dingin. Bai Ze segera mengerti maksudnya. Saya akan meminta seseorang untuk menyelidikinya. Sekarang dia adalah Jenderal Benua Timur, urusan Benua Timur adalah urusannya. Meskipun Dajing tidak menimbulkan banyak ancaman bagi benua timur, memang ada yang aneh dengan perubahan tahta yang tiba-tiba tidak normal. Bai Ze dengan cepat menyerahkan informasi yang dia temukan kepada Mo Beiyuan. Saya khawatir tidak terhormat bagi kaisar muda untuk naik tahta. Hanya dalam beberapa bulan, kaisar tua dan beberapa pangeran di masa jayanya semuanya terinfeksi penyakit jahat dan meninggal. Penyakit jahat, sikat giok Mo Beiyuan berhenti. Mereka mengatakan ada wabah di istana, dan 70 hingga 80% penduduknya di istana meninggal. Setelah itu, putri kelima Dajing membawa putranya dan menghentikan penyebaran wabah tersebut. Dia menyelamatkan orang-orang Dajing dan dengan paksa naik tahta. Bai Ze menggelengkan kepalanya. Siapa yang percaya bahwa tidak ada masalah? Putri kelima Dajing ini tidak sederhana. Dia berubah dari istri penguasa kota menjadi janda permaisuri Dajing. Bai Ze terus memindai informasinya, lalu mendecakkan lidahnya lagi. Mengapa aku ingat putri kelima Dajing memiliki hubungan yang tidak biasa denganmu? Ngomong-ngomong, sebelumnya, dia bahkan membawa orang untuk memblokirmu di luar gerbang kota. Mo Beiyuan mendongak dari tumpukan tugu peringatan dan memutar lehernya yang kaku. Dia melirik dengan dingin. Jenderal Bai, apakah Anda punya waktu luang? Mengapa kamu tidak ikut menanggung bebanku? Bai Ze pusing setiap kali melihat peringatan itu. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, tidak, biarkan aku tidur selama beberapa hari. Yun Ran juga tidak menganggur. Dia ingat bahwa Bai Wan telah menyebutkan sebelumnya bahwa beberapa anggota keluarga Bai telah diasingkan ke penjara Great Desolate oleh Kaisar yang malang. Bai Wan ingin secara pribadi membawa kembali anggota keluarga Bai yang menderita. Ada juga banyak tentara dari pasukan keluarga Bai dalam perjalanan ini. Yun Ran ingin pergi bersamanya. Pertama, dia ingin melindungi Bai Wan selama ini. Kedua, dia ingin mengubah pendapat tentara Bai tentang dirinya melalui interaksi mereka selama ini.
Dia ingin para prajurit Jenderal Bai tidak hanya memikirkan wajah cantik ketika mereka menyebut namanya. Dia bukanlah wanita yang dibesarkan oleh Kaisar Mobeiyuan dari benua timur di halaman dalam. Dia, Yunran, adalah Yunran. Jika Yunran pergi, yang paling dia khawatirkan tentu saja adalah kedua anaknya. Oleh karena itu, dia harus mendiskusikannya dengan Mobeiyuan. Penjara sunyi yang hebat. Mobeiyuan mengerutkan kening saat mendengar kata-kata ini. Ran, aku bisa mengirim orang dari 12 divisi untuk membawa kembali keluarga Bai. Anda tidak perlu menderita. Yunran tahu bahwa dia merasa kasihan padanya dan takut dia dalam bahaya, tapi dia tidak pernah menjadi wanita muda yang dimanjakan. Tetapi saya merasa bahwa pengalaman ini bukanlah kesulitan. Mata Mobeiyuan menjadi gelap, tapi dia masih tidak mau melepaskannya. Dia terus membujuknya, kamu tidak tahu tempat seperti apa penjara Great Desolate itu. Tempat itu sangat kacau. Anda akan melihat sisi gelap dan menjijikkan dari semua orang di sana. Bab 530, tidak bisa meninggalkanmu. Yunran mengetahui sisi tergelap dan paling menjijikkan dari sifat manusia dalam kiamat. Orang bisa menjadi egois, serakah, malas, kasar, bebas pilih-pilih. Dia sudah melihat terlalu banyak. Pada saat yang sama, dia melihat sisi positif umat manusia dalam kiamat. Ada kebaikan, integritas, kesetiaan, persatuan, keberanian. Dia percaya bahwa selama masih ada sinar matahari di hatinya, kemanapun dia pergi, dia tidak akan ditelan kegelapan. Mobeiyuan, aku masih bersikeras untuk pergi ke penjara Great Desolate. Yunran menatapnya dengan tegas. Sebelum dia bisa mengangguk setuju, Yunran sudah mulai mengatur apa yang harus dilakukan selanjutnya. Karena dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menghalanginya dan pada akhirnya pasti akan setuju. Bun sebenarnya baik-baik saja. Dia punya urusan sendiri yang harus dilakukan setiap hari dan tidak membutuhkan Anda untuk membujuknya. Hanya saja Sweetie Cake mungkin membutuhkan Anda untuk membujuknya tidur setiap malam dan menceritakan dongeng pengantar tidur. Saat emosinya tiba-tiba naik, Anda harus memeluknya, membujuknya, dan meredakan emosinya. Juga, bisakah kamu berhenti menceritakan kisah pengantar tidurnya tentang menangkap binatang iblis bintang 9? Kamu tidak tahu, tapi akhir-akhir ini dia berteriak-teriak ingin menangkap binatang iblis besar untuk bersenang-senang. Dalam cerita Mobeiyuan, menangkap binatang iblis besar tidak berbeda dengan menangkap kelinci, ayam, dan bebek. Pak kecilnya juga seekor harimau. Dia mengepalkan tangan kecilnya dan bersiap untuk menangkap binatang iblis besar itu. Ini karena Pak kecil itu merasa bahwa menangkap binatang iblis besar adalah hal yang sangat menyenangkan untuk dilakukan. Mata Mobeiyuan menjadi gelap dan napasnya semakin dalam. Setelah hening lama, dia berkata dengan suara agak serak, kalau begitu ayo pergi bersama. Bersama, mata Yunran sedikit melebar. Kamu baru saja kembali ke timur benua, sepertinya tidak pantas bagimu untuk pergi sekarang. Identitasnya bebas, dan dia tidak terikat oleh identitas dan tanggung jawabnya. Dia bisa pergi sesuka hatinya. Tapi dia tidak bisa. Dia adalah kaisar dari benua timur. Mobeiyuan menatapnya dengan mantap dan menekan emosi keras kepala di matanya. Dia berkata dengan suara rendah dan serak, Ran, racun Gu di tubuh kita belum disembuhkan. Kita tidak bisa berpisah. Kenyataannya, itu tidak ada hubungannya dengan racun parasit. Hanya saja dia tidak ingin berpisah darinya. Yunran berkedip dan memikirkan hal ini dengan serius. Bibir merah mudanya sedikit mengerucut. Tapi kami tidak bertemu satu sama lain selama 4 tahun terakhir. Bukankah kita baik-baik saja? Yunran tidak bermaksud berdebat dengannya, tapi dia dengan serius menganalisis apakah racun Gu benar-benar mempengaruhi mereka berdua. Di saat putus asa, Mobeiyuan menemukan alasannya. Kini, dia hanya bisa berbohong untuk dirinya sendiri. Dia menarik pakaiannya dengan tidak wajar, dan sedikit rasa tidak nyaman muncul di wajah tampannya. Berdehem, suaranya sedikit dingin saat dia berkata dengan serius, sebelumnya, aku tidak mendekatimu. Cacing Gu di tubuh saya dalam keadaan tidak aktif. Tapi sekarang setelah dia bangun, aku tidak bisa meninggalkanmu. Tapi kenapa dia ingat bahwa dia telah terpisah darinya selama beberapa waktu sebelumnya? Tampaknya periode waktu yang paling lama adalah ketika dia membawa Bun ke lembah segudang racun. Ketika mereka berpisah, Yunran tidak melihat ada yang tidak normal pada tubuhnya.
Mungkinkah karena racun di tubuh mereka berbeda? Racun Gu di tubuhnya bahkan lebih mendominasi. Lalu bagaimana reaksi tubuhmu jika kita berpisah dalam waktu yang lama? Yun Ran mengerutkan kening. Dia ingin memahami lebih jauh tentang racun parasit pada mereka berdua. Mo Beiyuan menatapnya dengan mata gelap. Tangan besarnya memegang erat pinggangnya dan menariknya ke dalam pelukannya. Saya tidak akan bisa tidur, dan emosi saya menjadi tidak terkendali secara tidak normal. Akan ada suara di pikiranku yang akan mengendalikanku dan membuatku mencarimu bagaimanapun caranya. Jika saya tidak melakukannya, saya akan disiksa sampai saya menjadi gila. Dia tidak berbohong padanya. Jika dia meninggalkannya, situasi ini akan terjadi.